Arif Sutrian nomor 18, Amal Kati nomor 15, Murtala nomor 19, Moljang Aji nomor 14, Yasir Sawang nomor 12, Antoni Lai nomor 10. Itulah tim yang dimanajeri oleh Muhammad Amin, tim yang diarsitekti oleh Mahdi Senegal. Langsung pada kita alihkan dengan kerasan Buku Iskandar Muda kepada anda penonton yang baru datang berkenalan. Anda bergabung bersama kami menyaksikan jalan pertandingan laga Himati antara dua tim berbeda oleh kota sore hari ini. Kita lihat dengan perjalanan dari Barcelona, namun terlalu ke dalam. Kita lihat mudah dibayang-bayangi oleh pemain belakang mereka. Namun kita lihat bola dibuang saja keluar, membuahkan lempar ke dalam kepada tim BSLS Lanjut. Kita lihat nomor 14. Ya, umpan pendek diarahkan di sebelah kiri area pertahanan dari Lanjut. Di sana ada Ruli ke belakang, Suryadi kedua bagi rekan-rekan. Kita lihat namun sayang sekali bola terarah kepada pemain kelahiran Jakarta Pati. Lihat nomor kali. Kita lihat Murtala. Namun terlalu tajam. Umpan yang diberikan oleh Murtala kepada Antoni Lai. Ya, harapan kami pertandingan pada sore hari ini bisa berlangsung lancar seperti yang kita harapkan. Kami lupa tadi berpesan kepada kedua tim yang bertanding pada sore hari ini supaya dapat menjunjung tinggi kualitas pertandingan. Hal-hal memalukan jangan diperlihatkan, karena bagi kami bisa dikatakan untuk sementara antara berbusung dada karena belum ada pemain yang mandi lebih awal di stadion Buku Iskandar Muda atau diusir oleh penghadir pertandingan. Kita lihat Bojang Acima tadi, kita lihat Kobu yang terjadi, namun lagi-lagi ya kepada masing-masing manajer tim hanya satu yang wajib memberikan instruksi, yang lain supaya dapat duduk di kursi. Ya, kami di sini juga menerapkan aturan kompetisi. Sekali lagi kepada manajer tim BSL Lanjut yang diizinkan untuk memberi instruksi hanya satu orang, namun selebihnya supaya dapat mengambil tempat di band pemain cadangan. Atas kerjasama yang baik, terima kasih kami ucapkan. Sekali lagi hanya satu orang ganti-gantian. Ya, satu orang ganti-gantian, sama-sama Anda juga menjadi pelajaran, kami juga berikan. Karena harapan daripada SOG melakukan pertandingan ini setidaknya menambah pengalaman bagi tim berkompetisi. Selamat datang kami ucapkan kepada Visi Madu dari Bali Galuh. Ya, kita lihat kontrol dengan ujung kaki dilakukan oleh pemain bernama anak ini. Kita lihat Adi Juli ke belakang dia. Kita lihat Jaka, namun saya kembali terbaca serangan. Kita lihat lagi umpan panjang. Kita lihat di sana masih ada putra dari posisi Selat Malaka. Ya, belum kasih baik Kecamatan Dewantara. Faisal Gunawan. Kita lihat kali ini mencoba menggeserkan umpan. Namun sayang sekali. Kita lihat pada hari-hari putra kelahiran Gede Mas kami Manik Nomi sulit mengejar, hanya membuahkan lempar ke dalam, membuahkan kita lihat lempar ke dalam pada tim BSLS Lanjut kali ini. Ya, beberapa pertandingan kami pentaskan, namun kemarin sore sama kami ketahui di mana pertandingan berakhir dengan drama adu penalti antara Abu Resne berhadapan dengan Nusantara tim Liga 3 Indonesia. Setelah mereka membagi angka 0-0 atau kacamata, kembali lagi Jaka kerjasama dengan Wong. Sana kita lihat ada Murtala mencoba menggeserkan serangan, umpan melebar pada Antoni Lai. Kita lihat Akbar Tande kaki sekali yang ditutup pada putra kelahiran Juli. Kali ini Ari umpan profil kaki sekali. Kita lihat Yasir Sawang yang disasaran, namun di sana kita masih ada pemain bawah mereka. Nanang Wayan. Ya, masih kosong-kosong, hanya beberapa menit dalam pertandingan baru kita lewati. Namun yang perlu Anda ketahui, pertandingan yang berlangsung adalah pertandingan hari ke-5 dari 16 hari pertandingan yang kami rencanakan, yang disokong dari belakang oleh Buku Iskandar Muda dan juga Bank Syariah Indonesia, Ansur Peduli dan juga PT Utara B tidak melepaskan diri ikut menserkan turnamen ini. Kepada kita saksikan dari Iswa serangan. Namun kita lihat putra kelahiran Tebat terlalu di sana masih ada. Dan sayang sekali kita lihat putra kelahiran Yuk tadi. Sekarang serangan lagi dilakukan kita oleh Ardi Yuli. Yang lagi di sana ada putra kelahiran Depati Nuk Jangka terlalu berharap Ardi Yuli yang dipasaran. Nampaknya kita ada sanggup dibayang-bayang ini oleh Acif dan belakang yang menghasilkan tendangan gawang dengan gawang yang dikawal oleh Reda. Ya, PD Mulia Wisata, Nasi Goreng Aliboro dan juga PD Alwido Utama, PD Pemberat Ajido, Fabrisi Bakupat 35, Sorum Ala Oli. Terima kasih kami ucapkan.
Terima kasih kepada Rahmat Jaya Dewantara. Terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan kepada sponsor utama panitia penyelenggara Dispora Aceh. Lempar bola dilakukan oleh PSLS Lanjut. Kali ini center back sebelah kanan, pemain bernomor 4 kita saksikan Ajis melakukan lemparan bola di jangkau area pertahanan daripada tim Gajah Kek yang bermarkas di Alun 2 di Antara. Kita lihat Ajis cantik sekali. Kita lihat umpan dari Gajah Kek pada mantan pemain Gajah ini Suryadi mencoba mencari ruang membayangkan dia pemain lawan. Terbaca oleh Utara sekarang. Kita lihat Utara banyak sekali lagi-lagi bola berpindah kaki. Di sana masih ada Muzafir pemain berdua. Nampaknya kita lihat telah mendapatkan bentuk belakang permainan mereka. Dan kedua kali mulai dicuri oleh Utara. Antoni Hai putra mantan lampu yang pernah tampil bersama PSP Langka. Kita lihat kali ini umpan diarahkan kepada Yakin Tawang. Namun kita lihat masih terbaca oleh pemain belakang. Bojan Ajiman, Ahmad Kante, Nok Jangga, umpan dari kaki benar-benar memanjakan mata penonton kami. Datang kita lihat Ambi Juli, di sana masih ada Utara, kerjasama segitiga, mereka perdagangan, kita ke area pertahanan. Kita lihat umpan melebar, di sana ada pemain berwajah gelap kita saksikan, pemain bernomor 3 masuk kami, umpan lampung dari kotak penalti. Namun lagi-lagi di sana masih ada Aji dalam kami. Ya, Ambi Juli. Nojaka ke belakang coba sundulan. Kita lihat Ahmad Antonia mencoba mengurung jatuh area pertahanan. Nampaknya kita lihat dijaga oleh pemain berambut panjang area kotak pertama. Kita lihat Hidai. Ya, masih kosong-kosong sekali lagi. Penonton yang kami cintai, penonton yang kami bangga-banggakan. Kabarkan kepada mereka rekan 16 hari pertandingan kami rencanakan. Namun lagi-lagi kami di sini tidak henti-henti mengabarkan berulang-ulang pertandingan yang kami tentaskan di Stadion Buku Iskandar Muda yang digagas oleh anggota parlemen Partai P3 Faktur Lagi tidak dipungut bayaran mulai dari pertandingan pembuka hingga penutup pertandingan. Kita lihat Suryadi Kamarudin nampaknya pelanggaran terjadi di mana kaki Utara naik pada bola kali sangat membahayakan. Kita lihat bola diberikan kembali kepada Hidai. Kemudian kita lihat Hidai mencoba memberikan umpan berat. Nah, kita lihat sulit melewati box bangga rekan-rekan. Ini dia kita lihat pemain bernomor 2 tempat lagi Muzamir ke belakang dia. Di sana ada Ricky Ramadan bukan kelainan Jepri yang pernah tampil bersama PSFS Medan. Kita lihat Ricky kencang sekali, kerjasama cukup baik kita diberangkatkan dengan Muzamir kali ini. Lagi-lagi lebar lapangan pertandingan dikuasai oleh tim yang diarsitektur oleh Adi. PSN untuk sekarang kumpul dalam penguasaan. Kita lihat kerjasama yang mereka berangkatkan. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan membuatkan lemparan ke dalam bagi tim BSLS Lanjut. Perlu anda ketahui, turnamen yang digagas oleh Fakhrul Razi, di mana pertandingan ini tidak terlepas dari liputan koran kebanggaan kita tentang di Indonesia dan juga liputan sumber terpercaya opini Dewantara. Muta. Ya, bola kembali lagi dikuasai oleh Suryadi. Umpan terobosan. Kita lihat lepas dari pengawalan. Ya, Gunang. Ariana. Oh, mencoba mengelabui pemain lawan. Kita lihat apa yang terjadi. Cepat kita lihat putra kelahiran mulai jalan Kecamatan Bandar Sakti. Kaisang Gunawan membersihkan area kotak terlarang. Sekarang kembali Muzafir mencoba merakit serangan. Masih berputar-putar. Umpan ke belakang. Di sana ada Ricky Ramadan mencoba mengandalkan yang umpan long atau umpan panjang. Namun tidak ada dengan pemain belakang tadi yaitu Bahagia adalah kami. Ya, masih kosong-kosong sekali lagi. Bandar Sakti berhadapan dengan Abu Rajat SC. Wajah Abu Rajat memenangi pertandingan dengan skor besar karena Abu Rajat diperkuat oleh 5 pemain Persiraja. Sedangkan pertandingan hari kedua Al-Fatani Aceh Timur juga akan ditempatkan di pertandingan putaran 8 besar. Bojan Ajima melebar umpan ke sebelah kanan. Di sana kita lihat ada Wong Hidar mengambil ancang-ancang utama kaki sekali. Namun sayang sekali kontrol yang kurang cermat dilakukan oleh Ardi Juni. Kita lihat masih dalam pemasangan. Nampaknya kita lihat dengan Abdi ini tadi melihat sebuah pelanggaran di area dia atau di area kotak terlarang BSLS Lanjut. Ya, masih kosong-kosong sekali lagi. Kami di sini juga memperkenalkan kepada anda yang memakai jersey-nya mengambil posisi di sebelah utara adalah tim PSLS Lanjut. Sedangkan yang memakai kostum hitam, ya kuning di depan adalah tim Gajah Kek yang bermarkas di Alun 2 di Antara. Kita lihat populer terjadi. Lagi-lagi di sana ada Akmal Kanti. Sekarang
Ya, cukup tenang. Kita lihat pemain-pemain daripada PSL Lanjut, berawal dari Hakim Munzamil. Di depan Zainal Abidin, kembali lagi terjadi pelanggaran kali ini. Ricky Ramadan, kita lihat sangat berhati-hati buat tim yang kita pertandingkan. Ini dia kita lihat pemain yang bisa dikatakan segudang pengalaman, Ricky Ramadan. Coba kita mencari depan, namun kemana arah tembakan daripada Ricky Ramadan. Namun kita lihat sulit melewati area kotak penalti. Namun di sana ada Muhammad Fadil nama asli atau Fadil panggilan sehari-hari, bukan kelahiran bulu batu bagi Empati. Yasin Sawah, kita lihat Yasin Sawah mencoba memberikan umpan kepada Murtala. Situasi berbahaya. Kita lihat Murtala mencoba melakukan tendangan percobaan di luar kotak penalti. Namun mudah sekali bagi Reja penjaga gawang saat ini. Kembali lagi kita lihat Budai, dicuri saja oleh Antonio. Kita lihat umpan yang sangat terbuka, kesempatan bagi mantan pemain PSPN Laksa. Tembakan yang dilepaskan tadi benar-benar merepotkan kualitas bola kami. Kita lihat tidak tepat sasaran, kita lihat jauh bola meninggalkan lapangan pertandingan. Di mana kita lihat serangan yang dilakukan oleh tim Gajah Geng Lisa Antara. Reja jauh bola melambung tinggi. Kita lihat kok boleh terjadi. Di sana ada Bahagia. Murtala kontrolnya ujung kaki terarah kepada Kamal Kante. Lagi-lagi Yasin Sawah. Dan sekarang ini kita lihat tim yang dimiliki oleh Nadif Legal mencoba melakukan tendangan. Masih kita Yasin Sawah ke belakang, Noviaka, sebuah terobosan. Namun apa yang terjadi? Di sana kita ada Akmal. Apa yang terjadi? Sebuah peluang kita lakukan digantungkan di kawan. Namun senang sekali pemain-pemain daripada PSL Lanjut di area kotak penalti. Kita lihat sundulan ke belakang yang juga tergolong sundulan penyelamatan. Tendangan kosong yang kedua didapatkan oleh tim paling selatan yang diundang oleh panitia penyelenggara. Kita lihat di kanan gawang yang dikawal oleh Reja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain sudah berada di area kotak penalti. Iyo, dia kaki kiri. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat dua kali perbahayaan terbuka di area berbahaya. Kita lihat sambungan shot ini dilepaskan oleh putra kelahiran Pertigaan Ananda Jangka, namun juga belum tepat sasaran. Ketika gawang ini dikawal oleh Reja. Sudah 2 kali peluang terbuka di area kotak penalti didapatkan oleh tim yang diakhiri oleh Muhammad Amin sore hari ini. Kita lihat Akmal Kante, Nok Jangka. Di sana ada Antonia yang bagi serangan bergelombang mereka lakukan bersama 1-2 sentuhan, namun merepotkan pertahanan. Kita lihat kembali Nok Jangka mencoba mencari poin yang kaki kanan. Semua yang dilakukan yang kedua kali, namun kita lihat juga belum tepat dan yang lebih. Kita lihat sudah mulai membahayakan gawang daripada PSL untuk kita pastikan dengan serangan bergelombang 1 menit 1 kali. Kita lihat membahayakan gawang daripada Reja sore hari ini. Yang ini kita lihat Reja, kok duel terjadi. Di sana kita lihat ada Unisa atau Wong panggilan rekan-rekan. Cukup dengan kembali dari barisan belakang. Di sana kita lihat ada Ricky Ramadan, dicuri saja oleh Yasin Sawah. Namun kita lihat kesalahan daripada pemain belakang, yaitu pemain bawah daripada tim PSL Lanjut masih mampu diselamatkan. Mencoba mengelabui pengadil pertandingan. Ya lagi-lagi lemparan ke dalam terjadi. Namun Anda lihat sendiri wajar dan tidak berlebihan dari kami panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih berulang-ulang kepada sponsor kami yang telah menyukseskan turnamen besar di Stadion Puput Iskandar Muda. Anda lihat PT Puput Iskandar Muda, PT Pemerah Ajibu kami. Kita lihat lemah lagi. Tembakan kembali yang dilepaskan oleh tim Gajah Geng. Serangan kita lihat dilakukan oleh Lanjut. Di sana ada Darwis dikawal oleh Fadil Paye. Ini dia kita lihat Darwis. Darwis tadi. Namun sayang kurang meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya membuahkan tendangan pojok yang pertama bagi tim GSLS Bandung di kiri gawang yang dikawal oleh Faisal Jafar. Hanya 4 pemain yang ada di area kotak terlarang
lihat kali ini dengan kaki kiri pemain bermusuh lah. Kita lihat Guna Ariana melakukan, namun di sana masih ada Antoni. Oh, saya tidak pernah melakukan itu kali ini. Kita lihat perdagangan sebuah kaki dari Azhar tadi. Azhar. Ya, masih 0-0. Laga hari kelima dari 16 hari pertandingan kami rencanakan. Ini kita lihat itulah daripada SRI Putra Kelahiran Belukan Dubai asli Rian Syukrian atau Nok bagi rekan-rekan. Ya, lempar ke dalam, kita lihat dilakukan kali ini oleh Aziz. Terarah ke pemain lawan Ardi Juli. Nok kembali lagi, dua pemain yang mencoba melepaskan diri, bahkan tiga. Tidak ada kerjasama luar biasa. Oh, jelas super dorongan yang dilakukan kita lihat oleh Riki Ramadan di depan wasit Bengal. Antoni lah lepas ke kotak terlarang, peluang didapatkan dan apa yang terjadi? Oh, sudah simak kali ini. Serangan datang lagi. Nok tidak umpan publik ke belakang. Namun terarah dari pemain lawan. Yang ini dia kita lihat Muhammad Fadil, nama asli atau Fadil panggilan sehari-hari, yang dipercaya sebagai kapten tim daripada Gajah Kek Kisah Antara A2 Mutara. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya sliding dua kaki dilakukan oleh Mutara. Hanya membuahkan tendangan bebas saja bagi tim ASLS Lancuk, tim yang bermarkas di Lancuk, Kecamatan Kuala, Kota Juang, Kabupaten Ir. Tendangan bebas kita lihat kali ini didapatkan, yang sudah dilakukan menuju ke gawang. Bola terasa cepat ke gangguan penjaga gawang Faisal Gunawan. Penjaga gawang yang pernah membesarkan nama PSM di Liga Indonesia. Antara kelahiran Gereja Kecamatan Banda Sakti. Kita lihat Akmal Besangan atau Akmal Cantik dari rekan-rekan. Namun kontrol yang kurang cepat daripada Ulizat atau Wong bagi rekan-rekan. Hanya membuatkan lemparan ke dalam. Kembali kita lihat Darwis. Salah umpan, salah pengertian. Darwis kembali lagi. Kita lihat umpan crossing kali ini terarah kepada Guna Ariana. Ya, Ardi Juli. Kita lihat bukan si cantik sekali. Namun lagi-lagi kita lihat tidak tepat sasaran. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Wasit, terjadi pergantian pemain. Kalau kita lihat kali ini dilakukan oleh PSMS Lancuk. Pemain bernomor 14 Aji. Namun sulit melewati, di mana catatan kami sekuat daripada tim Gajah Kek telah mendapatkan 3 kali peluang bebas tendangan. Ya, namun kita lihat lagi-lagi belum tepat tembakan. Kembali lagi Aziz pada besar lemparan ke dalam. Kita lihat kali ini terarah pada pemain bernomor 2. Kita lihat sekarang sudah di Kamarudin Lember panggilan sehari-hari. Kita lihat semua pertama daripada pemain ini. Namun sayang sekali tembakan yang baru saja dilepaskan oleh Khairuddin. Kita saksikan sentuhan pertama belum tepat sasaran. Kembali lagi masih lewat kaki Bahagia dan sebelah kanan daripada tim paling selatan yang diundak oleh panitia penyelenggara. PD Alwindo Utama, PD Utama Pidi, PD Rahmat Jaya Dewantara, untuk Iskandar Muda, PD Pemuda Ajindo, kami isi 35.000 rupiah Patupat, showroom alam mobil. Anda lihat menghiasi lapangan kebanggaan kita ini. Hanya membuahkan lemparan ke dalam kembali lagi bagi tim PSLS Lancuk. Kita lihat pertandingan pada sore hari ini tidak tergolong amatan kami sangat berhati-hati. Namun yang perlu kami kabarkan hanya 1 kali kesempatan diberikan oleh Pak Muradi atau Efroji. Seandainya gagal, Anda telah lihat sendiri adik-adik kami yang membela tim Pongra FC. Kami ucapkan goodbye, tidak kami beri kesempatan 2 kali. Lempar ke dalam. Ini dia kita lihat wow. Ulisa. Ya, salah.
putra kelahiran Babah Kecamatan Sawang. Kita lihat serangan dari serangan belum henti-henti, kembali lagi Yasir Sawang untuk posisi kotak penalti. Namun di sana kita peluang kembali. Anda lihat tiga kali peluang bebas tembakan di area kotak terlarang didapatkan oleh tim dari ACT oleh Masih Senegal. Tiga kali dengan kami peluang didapatkan oleh putra kelahiran Jangka nomor 18 Rian Supriyan. Lempar ke dalam. Kita lihat tinggi area pertahanan PSL Lanjut. Yasir Sawang mencoba, kita lihat kali ini melewati, bola diberikan kepada Murtala, salah satu putra kelahiran Kecamatan Halim. Ya baik. Ini dia, kita lihat Adi Yuri. Kencang sekali. Murtala kembali lagi. Murtala luar biasa. Kita lihat pemain. Oh, kali ini apa yang terjadi? Nampaknya kita lihat pelanggaran di luar area kotak terlarang. Siapakah pemain yang dipersiapkan oleh Masih Senegal? Karena kami lihat ini juga peluang yang sangat terbuka. Timur Jawa yang dikawal oleh Reja. Ada beberapa spesialis tendangan bebas di luar kotak penalti. Namun kami belum mengetahui siapakah yang ditunjukkan oleh Muhammad Amin sore hari ini. Sedangkan PSL Lanjut kita saksikan mereka langsung membuat pagar penghalang. 6 pemain kita lihat kali ini melakukan pagar penghalang di Telur Gawang. Nampaknya kita lihat di sana masih ada. Ya, siapa yang akan melakukan tembakan ini? Ada Adi Budi, ada Rian Nokjaka. Kita lihat sendiri. Jangan disalahkan tangan kami ini. Tangan kami diakui oleh PSSI. Salah Anda sendiri. Kita lihat Fauzan Ajiman. Tuan di mana siapa? Kami tidak mau disalahkan. Ya, lagi-lagi kita lihat bahagia. Yasir Sawang mencoba menyelamatkan jatuh oleh pertahanan, membayangkan Riki Ramadan. Yasir Sawang. Namun kita lihat serangan bergelombang terus terjadi hingga saat ini. Kita lihat tembakan daripada Yasir tadi nampaknya juga mengenai kaki daripada pemain PSL Lanjut. Sudah 4 kali dengan pojok didapatkan oleh 3 jaket di sementara Alua. Ini dia, kita lihat Nokjaka mengambil ancang-ancang. Kita tunggu dan kita nanti dengan pojok yang dilakukan oleh Nok kali ini. Cantik sekali bersoal kotak penalti. Kita lihat Fauzan Ajiman kali ini. Ya, Antonia. Kita lihat kembali lagi gagal. Peluang didapatkan oleh 3 jaket di antara Alua. Sekarang bola dikuasai oleh pemain bernomor 9. Kita lihat pemain yang bisa dimasukkan. Hairudin, Umar Kofi, Yasir Sawang. Namun tidak ada benar. Kita lihat lagi dari itu dengan barisan belakang. Serangan berbalik dilakukan oleh Gunang. Masih Gunang. Ya, kita lakukan melebar arah pada Hairudin, pemain bisa dimasukkan. Kita lihat apa yang terjadi. Mau melewati Murtala kali ini. Lagi-lagi dibaca oleh Nokjaka. Fauzan Ajiman. Ya, Antonilai membunuh jantung area pertahanan. Kita lihat kembali terbaca serangan. Datang Adi Yuri mencoba kita memutangani bola dari kotak penalti. Namun di sana masih ada pemain berambut panjang. Tiada lain dan tiada bukan. Kita lihat tadi masih ada Nanang. Tendangan bebas. Ini dia, kita lihat Nanang. Varian. Pendek saja kita lakukan diberikan oleh Nanang kepada Aziz kali ini. Kembali lagi bola diarahkan kepada Nanang. Pariadi. Umpan lambung kita terarah kepada ya Darwis kali ini. Namun Anda lihat satu-satunya pemain yang diandalkan oleh tim Gajah Tenisa Antara, putra kelahiran posisi Selat Malaka, berluka terbaik Kecamatan Dewantara. Ya, ini dia Adi Budi. Bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan.
begitu banyak peluang yang didapatkan oleh tim ya Gajah Kek. No Jangka no kaki sekali Akmal Kante kali ini kerjasama dengan Yasin Sawang. Kita lihat sebuah terobosan Bojan Ajima dibayang-bayangi oleh Nana Faryadi. Kita lihat kembali dilemparan ke dalam berulang-ulang. Anda lihat dari segala lini serangan dilakukan oleh tim Gajah Kek pada sore hari ini. Ya, dengan pojok kita tertimbang dengan pojok yang ke-6 kalau masyarakat kita didapatkan oleh tim Gajah Kek Nizam Antara. Ya, kita lihat kali ini Murtala Antoniai ke belakang. Kita lihat kali ini kaki kiri, namun lebar sekali tembakan daripada Adi. Ya, Reja Saputra mengambil acak-acak. Kita lihat jauh tembakan dari Reja. Namun kita lihat kembali bola-bola tinggi gerak dimenangi oleh tukar talian jangka nomor sekali Riki Ramadan. Sudah di Kamarudi, dua pemain berpengalaman. Namun kita lihat kali ini kembali bola berpindah kaki. Utara Bojan Ajima. Ya, di sana kita ada Rizal. Wah, apabila rekan-rekan Anda tidak putus-putus serangan yang dilakukan oleh tim Gajah Kek kita saksikan, namun belum ada satupun yang menggetarkan dari gawang daripada Reja. Sedangkan Faisal Gunawan aman sementara. Ya, kita lihat serangan kembali lagi dilakukan. Ya, kita lihat Surya di Kamarudi dengan pemain bernomor 29. Tiada lain dan tiada bukan. Kita lihat pemain yang masih dimasukkan. Kali ini sebuah peluang. Kita lihat apa yang ketiga kali dilakukan oleh Faisal Gunawan sore hari ini. Antoni Riki Ramadan Nana Maria kerjasama. Kita lihat namun kembali terbaca. Kita lihat Yasin Sawang mencoba mengawali bola. Pemain yang pernah terlirik oleh Persija. Kita lihat Yasin Sawang umpan kursi kawan. Namun kita lihat sedikit dia kembali diarahkan pada Antoni naik. Namun kita lihat dibayang-bayangi 1-1 kali ini. Kembali di serangan datang secara bergelombang. Namun kita lihat ada Darwis dari belakang. Ya, di sana masih ada Fadil Payet Adi Juli. Kita lihat kurungan datang lagi. Kali ini Adi Juli umpan terarah pada Yasin Sawang. Kita lihat datang Murtala dari belakang. Kembali sebuah posisi yang diandalkan. Kita lihat ini dia. Ya, Nokjaka. Kita lihat kembali serangan bertubi-tubi. Serangan kiri berganti. Serangan datang lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Umpan dilampungkan ke kotak penalti. Namun kembali lagi gagal. Satu menit satu kali. Serangan dilakukan oleh tim Gajah Kek pada sore hari ini. Bojan Ajima. Namun kita lihat perebutan dimenangi oleh Aji. Ini dia Guna Murtala Akmal Kante Adi Juli. Kita lihat kembali di Murtala. Berbahaya tembakan Murtala. Kita lihat serangan benar-benar dikuasai oleh pemain-pemain Gajah Kek pada sore hari ini. Kita lihat diburu di luar kotak penalti. Datang kembali Adi Juli mencoba mencari umpan. Umpan diberikan gerakan kepada Akmal. Digantungkan ke mulut gawang. Di sana kita kembali masih ada. Ini gerakan kembali kita dilakukan.
mati PT Lancung dilakukan dari Lancung asli. Kita lihat pertolongan daripada Gunawan Arjana. Anda lihat bahagia tidak mau berurusan, langsung kali ini kita lihat bola dibuang keluar, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat tembakan di luar kotak bola dilepaskan oleh pemain Lancung tadi. Kita lihat dilawan oleh penjaga gawang Faisal Gunawan. Namun kita lihat datang dari belakang, Suriadi Kamarudin juga belum bisa memanfaatkan sebuah peluang. Wow, Anthony Lai. Kita lihat tidak ada pemain yang bergerak meminta umpan. Di sana ada Yasin Sawang, bayang-bayang kita lihat oleh Ujai. Adu cepat, adu lari. Lalu kita lihat bola meninggal. Namanya tidak terbuka. Yo làm, bên em làm đây rồi. Kita lihat orang yang tahu pada orang yang tahu. Kita lihat serangan berganti serangan bertubi-tubi. Kami bertahan tidak sanggup menghitung berapa umpan yang didapatkan oleh tim Rakyat pada sore hari ini. Bisa dikatakan oleh teman-teman kami yang menyaksikan jalannya pertandingan pada pemain itu tidak kenyukuran. Bang, yang yakinnya yang kedua. Baik, Yasin Sawang. Kita lihat terlalu percaya diri pemain ber-12 ini. Kita lihat Ojang Ajima, Yasin Sawang. Kita lihat belum putus-putus, belum henti-henti. Serangan dilakukan oleh Gajah Geng ini. Ya perlu Anda ketahui, Gajah Geng tim yang bermarkas di Kalibua, Nisam Antara. Ya, yang kesekian kali kita lihat umpan yang diberikan oleh Ojang Ajima pada sore hari ini belum tepat sasaran. Sekarang bola dikuasai oleh Musafir, pemain berumur 2. Ya sama kita lihat dengan Nanang Variadi, pemain bernomor 3 dalam kami. Kita lihat umpan menusuk di jantung area pertahanan. Kita lihat Bahagia langsung membalikkan badan, membersihkan area pertahanan. Kontrol dengan ujung kaki Suriadi Kamarudin. Tidak sama kita lihat dengan pemain bernomor 10 Fatani. Ya kali ini kembali lagi kita lihat umpan depan lebar. Namun saja sulit dikejar. Kita lihat oleh dia Hayuti, pemain bernomor 9. Ya, Nok Jaka, masih Nok Jaka sendirian menguasai bola. Namun kita lihat apa yang terjadi adalah di depan wasit Jainuddin tadi Aro Wahab ini. Adi Nok Jaka. Kita lihat kembali lagi Anjala dengan umpan-umpan mendatang. Kita lihat tangan ditayangkan di mana Ardi tadi terlalu tinggi menaikkan tinggi. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan polisi TNI yang telah memberi kenyamanan dalam turnamen yang dijaga oleh Pak Uradi atau Efrodi. Kami di sini atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Anda. Kita dihancurkan kalian pelukan terbaik. Fadil Fadil. Ya, bisa kita masih ada kembali. Ojak Ajima, Ahmad, Rian. Kita lihat umpan panjang namun terbaca oleh mantan pemain PSM Medan Ricky Ramadan. Sekarang bola dalam penguasaan penjara gawang Reja. Bola terarah kita lihat kepada pemain nomor 3 Nanang Mariadi. Terarah kepada Suriadi. Kita lihat pemain kampung halaman dengan Aula Unsur. Datang kami Muhammad Fadil nama asli atau Paile panggilan sehari-hari. Ya kita lihat di belakang ini urusan perubahan masih ini kami katakan dengan bahasa Thailand atau sosok dengan bahasa lokal antara laga PSM Lancung berhadapan dengan Gajah Geng di Samantara A2. Ya kita lihat di sana ada benar hariannya
Senang sekali. Nampaknya kita kehilangan bentuk irama permainan. Namun kita lihat intercept yang sangat senang dilakukan oleh Kapten Selatan. Umpan lagi berawal dari kaki Mutala. Akmal Kusangan. Mutala kembali lagi. Kita lihat bola berarah kepada Yawok panggilan kami Ali. Irama yang dimaksud. Mereka mencoba menguasai penguasaan yang juga sama ini peragatan. Kita lihat serangan berbalik kembali menjadi bola namun tidak ada pemain yang bergerak meminta umpan. Sulit sekali melewati gerakan dan antisipasi ini. Fail Edi Jangka Amal Usaha. Kita lihat skema dari kaki-kaki memanjat ke rambut mata-mata. Bisa berbumbu di sana mula. Kembali di mereka peragatan. Kita lihat penguasaan memang bisa dikatakan 70 berbanding 30 sementara dikuasai oleh tim di Samantara. Ini dia tidak Bojan Ajima tidak dapat berbuat kuat. Sekali gol satu ada api. Mana kita lihat Ahmad tercatat objek di area kotak penalti. Waktu terus berjalan, kedudukan belum ada perubahan. Kepada anggota parlemen Aceh yang kamu bangga-banggakan, yang baru berhalangan, laga antara tim yang berharga di Niko Aceh Utara. Abu Hermesi diucapkan goodbye oleh panitia kami, dikalahkan oleh tim Liga 3 Indonesia Pesana Raya lewat drama adu penalti seperti yang Anda baca di koran harian Serabi. Lempar gelar. Kita lihat kembali lagi berawal dari kaki center back sebelah kanan. Gajah Kek membangun serangan. Benar-benar kita lihat mereka unggul dalam penguasaan. Bojan Ajima. Di sana ada Mutala. Kembali umpan masih ada berbahaya. Kita lihat di sana masih ada Antoni Lai. Bukawan telah mencoba menguasai bola di kaki kepada pertahanan. Umpan cipta sekali. Kita lihat terus penguasaan dilakukan oleh tim. Ya, saya yakin kita saksikan namun kontrol yang pelan-pelan. Ya, kita lihat tanpa terasa babak pertama laga antara PSLS lanjut berhadapan dengan Hisam antara Alun. Kami mengucapkan selamat menyaksikan hal-hal memalukan yang kami perlihatkan. Anda lihat saat ini beberapa kamera sedang diarahkan kepada Anda. Apalagi pertandingan ini diliput langsung oleh orang kebanggaan kita Serabi Indonesia. Akmal, kita lihat Bojan Ajima langsung bola dikuasai. Kita oleh Presiden langsung kali ini jadi kawan. Kita lihat di awal pertandingan langsung mencoba menekan dua pemain pemain di pergerakan kelahiran Bapak Pun Kecamatan Sawah hanya membuahkan lemparan ke dalam saja. Kita lihat di sebelah kiri area pertahanan PSD langsung dilakukan oleh Blok. Munisa, ya kita lihat Munisa terarah pada Yasin Sawah. Kali ini bola kembali kepada Munisa. Tapi kita lihat rapat pertahanan. Serangan balik langsung dilakukan oleh Presiden untuk kita saksikan. Di mana kita lihat benar Al-Ghani umpan jangkis sekali. Tapi kita di sana masih ada Abi Juli, Mutala, Bojan Ajima mencoba kita kali ini memberikan umpan kepada Mutala. Di luar ada berbahaya. Kita saksikan Gajah Kek mencoba menekan. Kali ini Antoni Lai. Namun apa yang terjadi? Kita lihat nampaknya kita sebuah antara anak-anak daripada kalian di pertandingan. Kita lihat kontrol yang kurang baik kembali terjadi. Di sana masih ada kembali lagi ya Abi Juli. Namun sebuah tindakan penyelamatan membuang bola keluar hanya membuahkan lempar ke dalam. Kita lihat kepada tim PSLS langsung. Ya, berulang-ulang kami katakan kepada Anda, pecandu penggemar sepak bola. Kami belum mengetahui informasi siapakah pemain-pemain yang akan diturunkan oleh tim Mita Pasir FC yang jelas.
PSKI 18 Kecamatan Bandar Sakti. Tim yang baru hari ini catatan kami tampil 2 kali sebagai juara. Bukan hanya di Aceh Utara saja, bahkan di Kabupaten Pidi mereka juga tampil sebagai juara. Tidak layak kita tunggu laga antara tim Liga 3 Utama PSI berhadapan dengan PSKI 18 Kecamatan Bandar Sakti. Adi Juli atau nilai ke belakang di sana ada Murtala kita saksikan, namun kita lihat masih dalam penguasaan Murtala dibayang-bayangi oleh 2 pemain pemain muda yang berbahaya. Kembali di sektor back sebelah kiri Adi Juli bukan naik ke kotak penalti, namun di sana kita tenang sekali Nana Baryadi cukup berimbang dalam pertandingan di babak yang kedua. Kita lihat lagi umpan terarah dan berbahaya disapu saja keluar oleh Bahagia. Murtala kembali lagi mencoba kita dan kali ini mengeram pemain-pemain daripada PSJ Lanjut. Salah satu mantan pemain PSJ Biru yang lihat Nok panggilan rekan-rekan lemparan ke dalam. Kita lihat kembali lagi penguasaan Yasin Sawah yang dimaksud Amal. Kita lihat kurungan tekanan masih dalam penguasaan pemain-pemain daripada tim Gajah Gel di Samantara. Berbahaya datangnya bola. Di sana kita ada Udai Murtala. Anda lihat tidak henti-henti kurungan di luar kotak penalti, di mana kita lihat Faisal Gunawan belum mendapatkan sekali penangkapan di babak yang kedua. Ini dia Fadil Mayu Murtala Bahagia umpan melebar terarah pada Yasin Sawah. Kontrol dada terbaca oleh pemain lawan. Murtala kembali lagi menguasai bola dengan Munizar. Kita lihat 30 berbanding 40, masih lagi 70 sementara penguasaan. Sekarang Akmal. Kita lihat umpan tarik ke gawang, namun membelakangi gawang ini dikawal oleh Reza. Apakah sore hari ini pertandingan kembali lagi akan berakhir dengan drama adu penalti? Kita tunggu dan kita nanti. 16 hari pertandingan yang kami rencanakan. 4 tim telah lolos ke pertandingan putaran 8 besar. Namun janji daripada Puan Kurati Hajijun, anggota DPR Aceh dari Partai B3, bukan hanya hadiah 1 dan hadiah 2 yang diberikan kepada peserta turnamen sepak bola Piala Puan Kurati yang ditetapkan di Sayur Kubur Ikan dan Biar, di mana perlu Anda ketahui hadiah 1 20 juta rupiah dikalungkan medali diberikan piala, sedangkan hadiah 2 10 juta rupiah juga dikalungkan medali dan juga diberikan piala. Hadiah 3 dan 4 Puan Kurati juga akan diberikan dalam turnamen ini. Namun sementara catatan kami di tangga pencetak gol terbanyak sementara masih ditempati oleh Chandra dan salah satu pemain daripada Alfa lagi. Dan merupakan di ranking tertinggi pencetak gol terbanyak sementara dengan torehan 2. Kita lihat sekarang Suryadi Kamarudin mencoba memberikan umpan melebar, namun terlalu ke dalam terarah pada penjaga gawang Faisal Jafar. Bahagia. Wow, Munizar masuk kami. No. Ojang Ajima. Masih Ojang Makalele bagian hari-hari. Pemain bernomor 14 ini. Kita lihat serangan kembali lagi di lapangan pertandingan dimanfaatkan oleh tim yang ada kita terlihat. Nanti lagi berawal dari kaki Murtala, Ojang Hajima, sayang sekali. Kita lihat setiap kali kembali oleh Ojang berbalik oleh pemain lawan. Serangan berbalik sangat tajam. Kita lihat di sana ada David Sabatia. Namun sulit sekali melewati pemain terakhir Bahagia pada sore hari ini. Nok Jaka. Ya, bukan Ajima. Kita lihat umpan menyilang Anto nilai, namun tertangkap offset. Kita saksikan mantan penggawa dalam biru PSDL Langsa. Udah center back daripada tim PSDL Lanjut.
Udai jauh bola melambung tinggi. Kita lihat lagi sering melewati Adi Juli. Walaupun pada sore hari ini Anda lihat sekuat daripada tim Gajah Ken bisa antara dipenuhi oleh pemain-pemain bayaran mereka. Namun Anda saksikan belum ada sekalipun jari gawang dikawal oleh Reja bergetar untuk sementara. Hanya Mister Gawang yang sempat menjadi lawan sundulan daripada Yakin Gawang. Lempar ke dalam. Udai Fauzan Ajima. Namun tenang sekali di dalam Udai mencoba membentukkan bola di kaki Fauzan Ajima. Namun lempar ke dalam kembali lagi. Tidak bosan-bosan kami di sini mengucapkan terima kasih berulang-ulang kepada family Siti Jalima Batupan dan juga Zohor Alam Mobil Batupan, Mohoran Ajibu. Kita lihat hari ini bisa dikatakan keberuntungan belum memihak kepada tim Gajah Ken di Samantara. Walaupun serangan dikuasai oleh mereka bertubi-tubi, ingin berganti. Kita lihat sulit menerobos dari kotak penalti. Antoni Lai, Akmal, kita lihat bola terarah kembali lagi kepada penjaga mereka. Masih ada peluang bagi kita dengan kita tidak. Namun sayang sekali kita lihat Darwis nampaknya duluan nanti. Utara. Baik. Kita lihat di sana ada Adi Juli. Umpan crossing kembali lagi. Namun Anda lihat berulang-ulang dengan crossing yang menjadi andalan daripada Pangis Legal. Sulit kita lihat menerobos dari kotak terlarang. Utara, Lojaka. Kali ini mereka mencoba lewat kaki. Kita lihat lagi berlalu tajam. Hanya FPT yang mampu mengejar. Wasit terjadi pergantian pemain dari tim PS. Lemparan ke dalam. Utara, Wong bisa. Kita lihat masih dalam pemasaran dari ini dia sudah di kamar tim. Umpan berpindah sisi. Kita lihat pemain yang baru masuk ini. Di mana kali kita lihat bersabar umpan Goraka. Sekarang lanjut mencoba melakukan sebuah tekanan dengan umpan lampu kawan. Kita lihat umpan cantik sekali terarah karena kotak penalti. Namun kita lihat sundulan daripada pemain berumur sudah tadi. Punang Ariana belum tepat sasaran. Ini dia kita bahagia mencoba menekan sendirian pemain belakang. Bahagia. Namun serangan terbaca oleh pemain bernomor 4 kita saksikan Ricky Ramadan. Ya besok sore sekali lagi kami tidak henti-henti mengajak Anda karena tanpa Anda kami ini tidak ada arti apa-apa. Dua tim sekota, ya derby, dua calon juara. Putra Pasir FC akan berhadapan dengan DSKN Kecamatan Bandar Kaki. Ya Utara, Antoni Lai. Kita lihat di sana masih ada Nogaka yang terhentikan mencoba mencari uang. Namun kita lihat Akmal, Yasin Sawan membunuh oleh kotak penalti. Kenapa mencari kali ini? Serangan datang lagi. Namun terbaca. Kita lihat kembali lagi serangan bertubi-tubi serangan. Uang berada. Kita lihat lagi serangan berbalik lagi. Di sana ada Darwis. Kerjasama dengan Haris. Kita lihat lagi semuanya bisa dimasukkan. Namun melewati area pertahanan. Kita lihat di sana masih ada bahagia di belakang. Sekarang kali ini lewat kaki Antoni Lai berikan umpan Adi Juli menyisir dari luar kotak penalti. Kita lihat Fauzan Ajima mencoba menggabung. Yang kedua kali. Apa bertanda kami ini kali serangan dan ditendang oleh panitia kami. Yang kiri gawang daripada Reja Samudra. Yang besar juga tidak menjadi lawan tanding daripada tim Gajah Ken di Samantara. Dua tiang besi menjadi lawan tanding daripada tim di Samantara. Yo apa bertanda. Kita lihat
juga sudah berada di samping depan bersama orang yang tak mengatakan. Kita lihat Akmal, Mutala, coba melewati. Kita lihat apa yang terjadi. Dia lempar ke dalam. Nah, varian. Kita lihat Nana Variadi. Nana, Utara, Yasin Sawang, ini peluang. Kita lihat Yasin Sawang memiliki kesempatan bola kotak penara. Bukan yang pertama. Kita lihat Fauzan Haji bebas bukan pertama jalan kami. Fauzan Haji menerima peluang di area kotak penara. Ini yang kesedihan. Karena inisiatif tidak sanggup kami lihat. Ini kamu nak ini hai dulu. Anak mau kan lebihnya kan lebih juara Ya masih kosong-kosong. Kita lihat jalan pertandingan pada sore hari ini. Kita lihat apakah hari ini satu pertandingan siang bagi tim Samantara kita saksikan masih menjadi skuad angkatan yang besar. Kita lihat Yasin Sawang ke belakang. Kita lihat di sana ada Akmal. Umpan lagi skema dari kaki ke kaki. Namun tajam umpan diberikan kita lihat kali ini. Nampaknya di sana kita masih ada Rakis Gundu belakang. Udan. Umpan panjang. Sudah dikawal di motor yang musuh kaki. Kita lihat sudah di kapten Mesir langsung. Umpan melebar ke sini ke kaki. Kita lihat sekarang ada Gunang Ariana Dawi. Masih Dawi. Namun dia umpan diberikan. Kita lihat kali ini Pak Proposal. Masuk dari belakang. Proposal. Kali ini Yasin Sawang bertangkap posisi jantung area pertama. Ya, masih kosong-kosong. Ya kembali lagi, bola dikuasai. Kita lihat oleh ya Mujaki. Lepas, Gunang. Kita lihat bahagia, tapi baik sekali sore hari ini. No, total. Kembali lagi Utara Mesir sendirian. Kita lihat di sana ada Ardi Juli. Serangan sini berganti dilakukan kembali oleh tim Yasin Dewi oleh Padi. Oh, ini tidak makan tidak berganti. Mengendaya bahasa dua ini. Kesebelasan dari masyarakat Aceh tercatat 7 hari 7 malam, namun belum ada gol.
Lobby punya lobby, menurut informasi yang kami ketahui, rupanya kita tersilang sebuah daripada tim federasi yang diundang. Diundang kalau hasil telusuri. Ya kembali mana kita alihkan ke Tambun Iskandar Muda, untuk Iskandar Muda Pak sekali. Ya mana saya ini semoga lucuan atau hiburan, jangan sampai tidak lagi untuk menghibur penonton kami. Murtala kembali lagi, kita lihat kerjasama dengan Nojak kali ini. Kita lihat umpan Palembang, serangan saya ada tidak berulang-ulang, serangan berulang-ulang. Hanya di kecepatan 15 km per jam. Tembakan dilepaskan oleh Yasir Sawah. Kita lihat di bawah yang kedua, Faisal Gunawan begitu tenang, belum ada serangan yang tergolong membahayakan. Ya, mereka. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Di sana ada nomor 3, dari lain kata ada bukan Nanang Faryadi. Ya, kita lihat Nojaka Faryadi. Nanang cukup tenang. Kita lihat Gunawan Aryana. Terjadi. Kita lihat dilakukan oleh Murtala tadi. Ya, penonton yang kami cintai. Rigi Rahman. Kita lihat berbahaya akan bola. Ada bola penalti. Kita lihat satu bersih dilakukan oleh Adi. Yang ini dia Fauzan Ajima. Fauzan Makale. Fauzan Ajima. Lepas Fauzan. Kita lihat Fauzan. Namun kembali kita lihat bola terbaca oleh pemain lawan. Murtala datang dari belakang. Kita lihat Murtala. Fauzan Ajima. Kita lihat Fauzan Ajima yang kesekian kali. Kita lihat kembali lagi perebutan tidak kepada pertahanan. Sekarang kita lihat Murtala. Ya, kami Riano Uang Mulisa Akmal Tahanan. Kita lihat Akmal coba bola pemain lawan, kita lihat bola dikuasai oleh Yasir Sawang. 1-2 kita saksikan kembali lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya kita lihat Aro bahasa ini atau Yadun bahasa Santri. Ya, seandainya sore hari ini pertandingan berakhir tiba seperti kemarin sore pertandingan telah kami tetapkan, kami akhiri dengan drama adu penalti untuk mencari pemenang pertandingan sore hari ini. Namun ingat sekali lagi oleh tim yang ikut ambil bagian utara kedua kedua berbahaya. Faisal Gunawan, Ulisa Wong. Kita lihat Fauzan Ajima. Kita lihat Fauzan. Kembali pemain lawan. Dia dikawali. Umpan berpindah arah kepada dia Rai. Ya. Lagi-lagi. Ada bahagia saya kali ini. Wow, takut sekali umpan diberikan. Karena lama Sokro dikatakan oleh penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan. Ini dia kita lihat Antoni masuk dari belakang. Adi.
Iya, kita lihat bola penjara. Bantuan penjara Faisal Gunawan. Jaga sekarang. Kita lihat lagi. Bola dikuasai. Semua Rosa. Kapal Kante. Ini kedua. Kita masih ada Ricky Ramadan di belakang. Kita lihat Reja. Kembali bola dikuasai oleh Kiban Kante pada sore hari ini. Serangan sini terganti, serangan bertubi-tubi. Bongkar Ajiwa. Namun kembali pemain daripada Perselejo membersihkan area pertahanan mereka. Ya ini dia Akmal. Oh membersihkan lagi. Kita tunjukkan daripada kita waktu pertama gambar penjaga gawang. Finish. Silakan. Finish dulu. Ambulan juga dipersiapkan rekan-rekan dari ya masing-masing di ini mereka menjalani ini. Apabila memang mereka tidak sanggup, kami siap melayani. Ya, baru saja kami dapatkan kabar gembira dari sumber terpercaya dari Pak Muradi Haji. Insya Allah pada tanggal 25 nanti persilakan akan hadir